Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmatul Hidayah dengan NIM 1730105044. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis network atau modal jaringan kasus arus maksimum. Yang pertama, pengertian. Menurut Taylor, jaringan adalah suatu susunan garis edar atau pad yang terhubung pada berbagai titik di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik lain. Contohnya, sistem jalan tol, jaringan telepon, jaringan rel kereta api, jaringan televisi, dan sebagainya. Pada perkembangan saat sekarang, ternyata modal transportasi dapat juga digambarkan dan diselesaikan dalam suatu bentuk jaringan. Jaringan digambarkan sebagai suatu diagram yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama simpul atau node. Simpul biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran, dan simpul melambangkan titik-titik persimpangan atau perhentian, pada umumnya menyatakan lokasi, kota, stasiun, dan sebagainya. Yang kedua, cabang atau branch. Cabang melambangkan arus dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan tersebut, pada umumnya menyatakan waktu tempuh, jarak, panjang, dan sebagainya. Selanjutnya, kasus arus maksimum. Masalah arus maksimum merupakan salah satu bagian dari jaringan kerja yang membahas mengenai penentuan kapasitas maksimal yang dapat masuk dan keluar dalam suatu jaringan pada satu waktu tertentu. Arus yang masuk ke suatu node umumnya tidak sama dengan arus yang keluar dari suatu node. Secara umum, tujuan utama dari masalah aliran maksimum adalah untuk memaksimalkan total aliran dari sumber ke sasaran dalam suatu network atau jaringan. Masalah arus maksimum dapat mencakup yang pertama, arus atau aliran air, gas, atau minyak melalui suatu jaringan pipa. Yang kedua, arus formulir melalui suatu sistem pemrosesan dalam kantor pemerintah. Yang ketiga, arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya. Dan yang terakhir, arus produk melalui suatu sistem lini produksi. Dalam kondisi tersebut, pengambil keputusan ingin menentukan arus maksimum yang dapat diperoleh melalui sistem tersebut. Langkah-langkah penyelesaian kasus arus maksimum adalah: yang pertama, pilihlah secara arbiter atau sembarang garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke titik tujuan. Yang kedua, sesuaikan kapasitas pada setiap simpul dengan mengurangkan arus maksimal untuk garis edar dipilih pada langkah 1. Yang ketiga, tambahkan arus maksimal sepanjang garis edar ke arus berlawanan arah pada setiap simpul. Dan yang keempat, ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai tidak ada lagi garis edar dengan kapasitas arus yang tersedia. Selanjutnya, contoh soal. Descartes Tractor Company mengirim bagian-bagian traktor dari Omaha ke St. Louis dengan kereta api. Namun, kontrak membatasi jumlah gerbong kereta yang dapat dipastikan oleh perusahaan pada setiap cabang selama 1 minggu. Tentukan total arus maksimum yang dapat dikirim dari titik awal ke tujuan melalui lintasan seperti gambar yang ada di slide. Selanjutnya, definisi dan contoh permasalahan dari soal, di mana permasalahannya yaitu memaksimumkan jumlah arus barang dari sebuah titik awal ke sebuah tujuan. Untuk titik awal itu adalah 1 dan titik tujuan adalah 6. Dan jarak dari 1 ke 2 adalah 6, jarak 2 ke 5 adalah 8,
dan jarak dari 5 ke 6 adalah 0. Begitu juga dengan jarak 1 ke 4 adalah 4, jarak 4 ke 6 adalah 5, jarak 1 ke 3 adalah 7, dan jarak 3 ke 6 adalah 6. Selanjutnya, algoritma masalah aliran maksimum dari soal di atas adalah: yang pertama, kita identifikasi atau kenali augmenting pad yang mempunyai kapasitas sisa positif. Yang kedua, sebut kapasitas sisa dengan C bintang dari augmenting pad, yaitu minimum dari kapasitas setiap jalur arch yang dilalui. 3. Kurangkan dengan C bintang pada setiap awal jalur kapasitas sisa dan tambahkan C bintang pada arah yang berlawanan. Selanjutnya, kembali ke langkah 1. Selanjutnya, pendekatan solusi. Langkah yang pertama, secara arbiter, pilih garis edar atau jalur manapun sepanjang jaringan dari titik awal ke tujuan dan kirim sebanyak mungkin yang kita bisa, sehingga kita dapatkan augmenting pad. Jalur 1, 2, 5, 6 adalah 6, 8, 4, di mana dari jalur 1 ke 2 adalah 6, jalur 2 ke 5 adalah 8, dan jalur 5 ke 6 adalah 4, sehingga kita dapatkan nilai minimumnya adalah 4. Yang kedua, hitung ulang arus cabang pada kedua arah dan kemudian pilih jalur layak yang lain secara arbiter atau sembarang dan tentukan arus maksimum sepanjang jalur sampai arus tidak mungkin lagi, sehingga kita dapatkan augmenting pad 146 adalah 45, di mana dari jalur 1 ke 4 nilainya adalah 4, dan dari jalur 5 ke 6 nilainya adalah 5, dan kita dapatkan nilai minimumnya adalah 4. Yang ketiga, kita lakukan langkah yang sama seperti langkah yang sebelumnya pada jalur yang lain, sehingga pada augmenting pad 136 nilainya adalah 7 dan 6, di mana dari jalur 1 ke 3 nilainya adalah 7, dan dari jalur 3 ke 6 nilainya adalah 6, dan kita dapatkan nilai minimumnya adalah 6. Yang keempat, sudah kita dapatkan solusi optimal, di mana jalur yang belum maksimum adalah jalur 1, 3, 4, 6. Pada gambar bisa kita lihat bahwa di jalur 1 ke 3 nilainya adalah 1, dan jalur 3 ke 4 nilainya adalah 2, dan di jalur 4 ke 6 nilainya adalah 1, dan kita dapatkan nilai minimumnya adalah 1. Dari gambar jaringan yang terakhir terlihat bahwa sudah tidak ada augmenting pad yang positif lagi, sehingga aliran telah mencapai optimal, yaitu sebanyak 15 perjalanan dari node awal 1 ke node akhir 6 dengan lintasan 1, 2, 5, 6 sebanyak 4 buah, lintasan 1, 4, 6 sebanyak 4 buah, lintasan 1, 3, 6 sebanyak 6 buah, dan lintasan 1, 3, 4, 6 sebanyak 1 buah. Kemudian untuk mencari jumlah arus maksimumnya, kita jumlahkan jumlah yang didapatkan di masing-masing lintasan.
yaitu 4461 dan jumlahnya adalah 15. Maka kita dapatkan nilai arus maksimumnya adalah 15 perjalanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.